Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan fisika kali ini. Di fisika kali ini kita melanjut ke materi kesetimbangan benda tegar. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa apa yang dimaksud dengan kesetimbangan translasi dan rotasi. Kalau translasi itu berarti bendanya diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kemudian benda dikatakan mengalami kesetimbangan rotasi jika benda tersebut tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut tertentu. Jadi tidak berputar atau dia berputar tapi dengan kecepatan sudut tertentu. Nah, di syarat kesetimbangan translasi itu berlaku sigma F sama dengan 0, baik sigma Fx sama dengan 0 ataupun sigma Fy sama dengan 0. Kemudian di kesetimbangan rotasi itu berlaku sigma tau sama dengan 0. Nah, untuk di kesetimbangan benda tegar berlaku ke dua-duanya. Jadi berlaku sigma F sama dengan 0 dan berlaku juga sigma tau sama dengan 0. Ya. Jadi di kesetimbangan benda tegar ini berlaku kesetimbangan translasi dan rotasi. Nah, contohnya kalau setimbang itu seperti ini ya, dia nih, ini juga keadaan setimbang itu pada saat dia sama-sama diam di atas tuh setimbang ya. Nah, kemudian suatu benda tegar itu berada dalam kesetimbangan statis bila mula-mula dalam keadaan diam dan resultan gaya pada benda sama dengan 0. Serta torsi terhadap titik sembarang yang dipilih sebagai poros itu sama dengan 0. Jadi torsinya ini biasanya tidak diketahui, tapi kita harus meninjau sendiri gitu ya. Di mana kira-kira letak si porosnya gitu, supaya kita bisa tahu nanti untuk mengerjakan sigma taunya sama dengan 0. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal ya, karena konsepnya kalau timbangan translasi, rotasi, dan benda tegar itu simpel ya, persamaannya hanya sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Nah, di sini ceritanya ibu punya sebuah tangga homogen dengan panjang L. Jadi kalau digambarin itu ada sebuah dinding ya. Maaf, ini salah. Ada sebuah dinding. Kemudian di dinding ini disandarkan sebuah tangga. Tangganya ini termasuk tangga benda yang homogen ya. Ini kita sebut dengan dinding ya. Ini dindingnya. Kemudian ini alasnya ya. Tangganya ini bersandar ya di dinding serta alas. Nah, dia ini panjangnya L. Katanya panjang si tangga ini adalah L ya. Bersandar pada dinding yang licin di atas lantai, lantainya ini kasar. Lantainya kasar. Dengan koefisien gesek statis antara lantai dan tangga adalah mu. Kita sebut ini adalah mu ya. Jika tangga membentuk sudut θ tepat saat akan tergelincir, besar sudut θ adalah, jadi yang di sana adalah besar sudutnya. Ya. Jadi yang pertama kita harus tinjau gaya-gaya yang bekerjanya ya. Ini bendanya itu pertama diam, kemudian mau atau akan tergelincir ya. Berarti berlaku gaya gesek statis. Nah, ketika ada sebuah benda homogen, berarti nanti ada gaya berat. Gaya berat ya. Ada gaya berat. Ada gaya berat di sini, arahnya ke bawah ya. Kita sebut dengan W. Kemudian karena tangganya bersandar pada dinding dan lantai, maka ada gaya apa? Gaya normal ya. Ada gaya normal. Misalnya di sini kita sebut gaya normal 2. Kemudian yang di sini kita sebut gaya normal 1. Nah, selain ada gaya berat dan gaya normal, dikatakan di sini juga dia membentuk sudut. Nah, sudutnya di mana? Sudutnya di sini. Kan katanya jika tangga membentuk sudut tepat saat akan tergelincir, ya. Jadi membentuk sudutnya di sini. Di sini sudutnya. Nah, ketika si tangga ini tergelincir kan, nanti kan merosot gitu kan ke bawah kan. Maka nanti di sini ada gaya
Gaya gesek. Gaya geseknya arahnya ke sana. Ya. Ini adalah gaya gesek. Arahnya ke sana. Oke. Nah, setelah itu setelah ada gaya gesek, ya. Kemudian sekarang kita tinjau secara vertikal. Jadi kita tinjau secara vertikalnya. Oke. Kita tinjau secara vertikal. Ya, ini kita tinjau secara vertikal. Di vertikal ada gaya apa aja? Di vertikal itu ada gaya berat, ya, dan ada gaya normal satu, ya kan, di yang vertikal atau di sumbu Y lah ya. Vertikal atau di sumbu Y itu ada gaya berat dan gaya normal. Gaya berat arahnya ke bawah, ya kan. Kemudian gaya normalnya arahnya ke atas. Maka kita bisa tulis bahwa N1 min W, atau enggak, pertama kita gini dulu deh. Ketika di di vertikal, ya, ketika di vertikal kan itu dia lurus, ya kan. Berarti dia berlaku keseimbangan translasi, ya kan. Berlaku keseimbangan translasi. Maka ketika berlaku keseimbangan translasi, maka dia memenuhi hukum sigma F Y sama dengan 0, karena kita vertikal kan. Nah, sigma F-nya kita turunin gaya apa aja yang bekerja di sumbu Y. Ada gaya berat dan gaya normal 1. Maka gaya berat arahnya ke atas positif, gaya normal arahnya ke bawah, berarti N1 negatif W sama dengan 0. Berarti nilai N1 itu sama dengan nilai gaya beratnya. Kemudian kita tinjau yang horizontal. Oke. Tinjau yang horizontal, berarti sigma Fx ya, maksudnya kan, sumbu X ya, sama dengan 0. Berlaku keseimbangan translasi juga. Di sigma Fx ada apa? Ada gaya normal, ya. Gaya normal arahnya ke kanan, berarti dia positif N2. Kemudian ada gaya gesek, arahnya ke kiri, berarti dia negatif, min Fg sama dengan 0. Berarti untuk mencari gaya normal 2 itu sama dengan Fg. Nah, Fg-nya bisa kita jabarin. N2 sama dengan gaya normal, karena Fg-nya ini terletak di dekat gaya normal 1, maka kita bisa menggunakan untuk mencari Fg itu sama dengan gaya normal 1 dikali nilai mu-nya, atau nilai koefisien gesek statisnya. Ya. Nah, setelah kita tinjau vertikal dan horizontal, berarti ini sudah memenuhi syarat kesetimbangan translasi. Ya. Nah, kemudian di sini katanya diketahui panjang L diam berstandar. Jadi kalau misalnya kita anggap porosnya terletak di sini. Jadi kita anggap porosnya di sini, nanti dia bergeraknya bisa ke sini, ya, berwarna jarum jam negatif, atau misalnya bergeraknya ke sini. Jadi searah jarum jam positif. Ya. Seperti itu. Nah, dikatakan bahwa kalau misalnya kita lihat nih, ya, dari di sini kan ada tangga juga, di sini porosnya, kemudian ada gaya berat. Nah, kalau dari tangga yang atas ya, yang bersandar di atas ke poros itu kan, kalau misalnya definisi torus itu ada lengan gaya, ya kan? Ada lengan gaya. Nah, lengan gayanya itu yang tegak lurus antara poros. Berarti kalau kita gambar di sini, ya, dari N2 ke poros. Jarak dari N2 ke poros. Kenapa N1-nya tidak dihitung? Karena N1-nya ini terletak di poros. Ya kan, gaya normalnya ini terletak di poros. Kalau rumus torus itu kan F dikalikan R kan, gaya. Nah, gayanya kan bisa apa aja ya? Kalau di sini kan gaya normal. N1 ini terletak di poros, maka tidak usah dicari. Berarti nanti yang kita cari torusnya itu adalah gaya normal 2 terhadap poros dengan gaya berat terhadap poros. Nah, kalau gaya normal terhadap poros sudah diketahui, ada N2. Nah, yang belum diketahui apa? Yang belum diketahui itu adalah mencari jaraknya. Nah, jaraknya ini tegak lurus dengan poros. Nah, kalau tegak lurus kan berarti di sini. Ya kan? Tegak lurus berarti di sini. Berarti nilainya ini adalah L, karena membentuk sudut, ya, di sini ada sudut, maka L sin theta. Kenapa pakai sin? Karena pada sumbu vertikal atau sumbu Y, ya.
Ini R untuk N2. Kemudian gaya berat terhadap poros. Gaya berat terhadap poros itu sama yang tegak lurus, berarti ke sini kan? Ya. Ini nilainya adalah setengah L karena nilainya di tengah-tengah tangga ya, di titik tengah tangganya, maka nilainya setengah L cos theta. Kenapa cos? Karena berada di horizontal. Ya. Ada di horizontal dia. Si apa namanya? L-nya setengah L cos. Kenapa pakai cos? Karena berada di horizontal atau di sumbu X. Ya, si L ininya kita pakainya ya. Kemudian setelah kita udah tahu R-nya, berarti sekarang kita tinggal masuk ke rumus kesetimbangan rotasinya. Sigma tau ya sama dengan, maaf ini salah. Berarti ini sigma tau sama dengan 0. Nah, sigma tau itu kan apa namanya? Kalau kita jabarin berarti sigma F dikalikan R. Di sini gayanya ada gaya normal 2 yang kita tinjau sama gaya berat. Kalau gaya normal 1 kan terletak di poros. Ini kita jadikan poros. Karena yang ini kan licin, berarti kan nanti ini yang bakal geser jatuh. Kira-kira bakal putar ke sini kan. Seperti itu ya. Maka ini yang kita jadikan, yang di bawah ini yang kita jadikan porosnya. Nah, kita jabarin F-nya. Yang pertama, kita pakai yang N1 ya. N1 kenapa pakai N1? Karena kan agak beratnya ke bawah. Kalau misalnya turun berarti ini bukan N1. Kita tinjau dulu yang N2 deh baru gaya berat. Kita tinjau dulu yang N2. Yang N2 ini kan arah gaya normalnya ke sana. Maka kalau misalnya berputar itu berarti kan kalau misalnya berputar ya, itu kira-kira searah jarum jam ya kan. Ya, maka N2 ini positif kan. Berarti N2-nya itu positif, ya kan? Berarti kita tulis di sini N2 ya. Dikalikan R-nya berapa? R-nya itu adalah L sin theta. Sama dengan lagi. Kemudian kita lihat yang gaya berat. Kita lihat yang gaya berat. Yang gaya berat ini kan arahnya ke bawah. Kalau berputar itu kira-kira akan apa? Berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Berarti di sini ya kita tulis negatif. Nah, nilai W itu sama dengan nilai N1 ya. Katanya nilai gaya berat itu sama dengan nilai N1. Ya berarti kita pakai yang N1 ya. Min N1 dikali R-nya. R-nya adalah R dari N1-nya itu atau dari R dari gaya beratnya itu bukan N1 ya. Tapi jari-jari dari gaya beratnya itu adalah atau jarak itu adalah setengah L cos theta. Berarti kita pakai sini setengah L cos theta sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini N2 itu bisa dicari dengan N1 dikalikan mu. Berarti kita ganti ya N2-nya menjadi N1 dikalikan mu dikalikan L sin theta dikurang N1 dikalikan setengah L cos theta sama dengan 0. Nah, yang ini bisa kita pindah ruaskan ya. Yang ininya kita pindah ruas ke sebelah sini. Berarti menjadi N1 dikali mu dikali L sin theta sama dengan N1 dikali setengah dikali L cos theta. Nah, ada yang bisa dicoret nggak? Ada. Yang bisa dicoret apa? N1, kan nilai sama ya. Berarti ini kita coret ya. Habis. Ini habis. Kemudian apa lagi yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret itu adalah L-nya. Kita coret ya. Kemudian ada yang bisa dicoret lagi? Nggak ada ya. Cuman N1 sama L aja. Karena nilainya sama ya. Simbolnya sama. Kemudian ketika sudah coret maka bentuknya menjadi mu ya. Mu sin theta sama dengan setengah cos theta. Oke. Yang ditanya adalah tetanya kan, kita mau nyari tetanya. Maka kita gabungkan theta dengan theta ya. Ini supaya bisa digabungkan kalau di trigonometri itu ketika
sin theta per cos theta itu sama dengan tan theta. Maka cos theta-nya kita pindah ke sebelah sini ya. Kemudian mu-nya kita cos theta-nya kita pindah ke sebelah sini karena kita mau supaya hasilnya itu tan theta sesuai trigonometri ya. Cos theta-nya pindahin ke sini, kemudian mu-nya kita pindahin ke sana ya. Yang tadinya di sini kali berarti jadi bagi ya. Berarti di sini jadi berarti di sini jadi sin theta per cos theta, karena cos jika dibalik berarti jadi dibagi ya, di sini tadinya dikali jadi dibagi berarti. Sama dengan 1 per 2 mu. Ya. Sin theta per cos theta berarti jadi tan theta sama dengan 1 per 2 mu. Ya udah ketemu, berarti theta besar sudut tetanya itu adalah 1 per 2 mu. Tan tetanya sama dengan 1 per 2 mu. Oke, sampai sini semoga paham ya. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan via WA atau boleh di grup, ya silahkan. Kalau misalnya ada yang mau dipahami. Jadi untuk soal kesetimbangan benda tegar, contohnya hanya diberikan Ibu hanya ini saja ya. Nah, nanti setelah masuk kesetimbangan benda tegar, maka kita akan masuk ke titik berat benda ya. Titik berat benda ini merupakan materi subbab terakhir dari bab dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.